Saya akan mengawal sampai KLB selesai dengan baik, lancar, benar, nyaman, dan betul-betul menghasilkan ketua umum, wakil ketua umum, dan calon EXCO yang betul-betul diharapkan oleh publik dan oleh puter. Sekali lagi selamat Pak Erik, sukses selalu. Selamat bertugas. Oh, sama-sama, mohon dukungan. Saya yakin beliau akan membawa sepak bola lebih baik. Kita menuju ke tempat penyelenggaraan pemilihan EXCO PSSI. Ada Kelvin Sipahutar di salah satu hotel di Jakarta. Selamat malam, ada Kelvin ya, tadi sudah saya sebutkan. Selamat malam Kelvin. Halo, selamat malam Kelvin. Halo, selamat malam. Ini memang Mas Akmal kita susah ya berkontak, kami juga berkontak dengan reporter kami karena di sana memang di tempat penyelenggaraan di jam sinyalnya jadi putar-putar Okay. gitu. Saya beberapa kali tadi Zoom dengan kawan-kawan juga agak susah. Agak susah ya. Ya semoga nanti di saat kita selama kita mengudara bisa bergabung. Ada Pak Jamal Aziz, mantan EXCO PSSI yang kembali mencalonkan menjadi anggota EXCO PSSI. Selamat malam Pak Jamal. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Jamal, ya Pak Jamal, ini jadi pertanyaan kami saat nonton pemilihannya. Waktu tadi pemilihan ketua umum tuh hanya sekitar 38 menit, kurang dari 40 menit lah. Ini pemilihan anggota EXCO ini rumit sekali kayaknya ya. Rumit. Kenapa? Rumit. Ini sekarang putaran kedua. Putaran pertama dicari 12 orang, cuman keluar 7 orang. Keluar 7 orang karena kan 80 kertas suara dianggap sah. Jadi yang memenuhi syarat 40 ditambah 1 itu cuma 7 orang. Sekarang mereka lagi untuk 5 orang yang angkanya kurang dari 41. Ya ambil 10 lagi. 10 EXCO untuk diputar lagi menjadi 5 orang terpilih EXCO. Ini kan karena saya tidak bisa masuk yang 10 putaran kedua, makanya saya bisa ikut Zoom sama. Ya. Ini mungkin bisa digambarkan kepada publik. Ini orang awam semua nih yang mungkin tidak semua tahu bagaimana mekanisme pemilihan EXCO. Tapi mungkin bisa Anda gambarkan. Satu, kenapa sedemikian panjang, rumit, alot gitu ya. Kemudian yang kedua, ini apa konteksnya sehingga kemudian tidak semudah dan secepat pemilihan ketua umum yang kemudian kami bisa lihat hanya dalam kurang dari 40 menit sudah keluar siapa. Kenapa Pak Jamal? Jadi begini, kalau ketua umum tadi kan cuma keluar kandidatnya cuma 2 saja, ya. Pak Eri dan Pak Nyala. Sudah cepat sekali. Begitu ada ketua umum itu sudah ya ada karakter. Ya, karakter yang selalu saya ngomong, PSSI ini akan maju kalau diurus dengan orang-orang yang jujur dan punya integritas. Nah, harapannya begitu. Nah, ya, apa yang terjadi waktu pemilihan menangnya itu pertama Pak Menpora, Pak Zainuddin Amali, dan nomor 2-nya Yunus Nusi, nomor 3-nya Mbak Tisa. Rupanya para ini nggak yakin. Kalau ini panitia bacanya benar, diputar ulang. Akhirnya karena repot diputar ulang. Begitu diputar ulang, keluarlah pemenangnya Yunus Nusi, Tisa dan Yunus Nusi. Ya. Tapi alhamdulillah Yunus Nusinya dengan besar hati mengundurkan diri. Jadi kembali sekarang tetap Pak Zainuddin Amali dan Ratu Tisa. Jadi saya kasih selamat lah susunan pengurus yang ketua dan wakil ketua ini. Ya. Itu khususnya kepada Pak Eri. Ya. Nah yang EXCO ini ada 53 nama, cuma dia 12. Ya. Diambil 12 itu tadi harus 40 tambah 1. Yang angkanya 40 tambah 1 lebih, itu cuma 7 orang. Kurang 5. Sekarang di break jam 8 ini tadi baru mulai diputar lagi orang ini yang 20-30 10 orang. Ya. Oh itu alat. Tapi saya mau minta pandangan Mas Akmal. Mas Akmal ini
alotnya pemilihan karena memang menjadi bagian dari dinamika pemilihan pengurus cabang olahraga pada umumnya, atau ada special case di sepak bola kita sehingga pemilihan seperti ini biasanya berjalan alot, termasuk anggota Exco saat ini? Ya, kalau saya menggambarkan dua proses pemilihan dengan gambaran yang berbeda. Proses pemilihan Ketua Umum PSSI ini seperti pertandingan sepak bola pada umumnya yang mengedepankan sportivitas, fair play, bermain indah, bermain cantik, semua orang bertepuk tangan. Di mana misalnya Pak Erik menang, tidak jemawa, Pak Lanyala kalah pun tidak terhina, tapi saling rangkul dua-duanya, dan kemudian Pak Lanyala menyatakan siap membantu Pak Erick Thohir. Itu tuh sejuk sekali ya? Ya, sejuk sekali, dan ini baru pertama kali terjadi dalam pemilihan Ketua Umum PSSI saat ini, di mana kemudian calonnya kemudian berdampingan dan sangat mesra sekali. Ini gambaran sepak bola dunia, sepak bola yang dipertandingkan dengan sangat baik. Yang kedua, pemilihan Wakil Ketua Umum PSSI ini gambaran sepak bola Indonesia, tarkam ini kan. Di mana kemudian ada manipulasi di sana. Saya pikir ini adalah aib sepak bola kita digambarkan di dalam pemilihan Wakil Ketua Umum PSSI. Aibnya apa? Ada manipulasi yang dilakukan oleh komite pemilihan, menggelembungkan suara, dan ini mencoreng nama baik Menpora gitu. Kenapa? Di awalnya kan Menpora dianggap menang dengan 66 suara. Kemudian nomor 2-nya Pak Yunus Nusi 62 suara, Ratu Tisa cuma 44 suara, berada di peringkat 3. Diprotes, berubahnya drastis sekali. Ratu Tisa mendapatkan total 54 suara, Yunus Nusi 52, Pak Menpora 44. Artinya ada kebohongan publik yang dimunculkan dalam pemilihan Wakil Ketua Umum PSSI yang pada akhirnya kalau saya misalnya sebagai anggota PSSI ini harusnya bisa dipidanakan komite pemilihan karena melakukan pembohongan publik, membacakan nama orang yang tidak tertera dalam surat pemilihan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga menjadi aib sebenarnya. Kenapa? Ketika orang sudah dipilih mengundurkan diri. Artinya kan tidak menghargai yang milih, tidak ada itu suara bisa dialihkan kepada calon berikutnya. Kalau mau mengundurkan diri Pak Yunus Nusi harusnya dari awal dia mengundurkan diri sebelum pemilihan, tidak bisa suaranya dihibahkan, dan ini mencederai statuta FIFA. Gitu kan. Kenapa mencederai statuta FIFA? Statuta FIFA tidak pernah menginginkan terjadinya pemilihan yang kemudian suaranya dihibahkan. Dan ini bagian kalau dibaca ini bisa jadi intervensi pemerintah dan bahaya, bisa dihukum. India terjadi kasus seperti itu ketika terjadi pemilihan presiden dan wakil presiden PSSI-nya India, pemerintah ikut campur tangan yang harus kepilih ini. Akhirnya India di-bench 15 Agustus 2022. Nah, ini kan kalau kita lihat Pak Yunus Nusi itu adalah tim suksesnya Pak Zainuddin Amali. Bahkan dia sudah mempaketkan Pak Zainuddin Amali dengan Pak Yunus Nusi. Pilihan yang pertama itulah paketnya gitu kan. Tapi kemudian ketika diprotes oleh tim sukses Ratu Tisa, kemudian diminta dihitung kembali, ternyata berubah. Ya kan? Nah, Yunus Nusi akhirnya merasa bersalah, mundur gitu kan. Ini sama Gorontalo kebetulan dua-duanya gitu kan. Dan saya melihat ini akan menjadi beban buat Pak Erick Thohir sebagai ketua. Baik. Menurut saya yang paling adil seharusnya diulang pemilihan wakil ketua umum PSSI. Ini menjadi dinamika yang menurut Anda sayang sekali bisa mencoreng dugaan tadi. Iya, masalahnya adalah Pak Zainuddin Amali ini Menpora gitu. Dan pejabat negara gitu. Sehingga memunculkan dugaan bisa jadi intervensi itu di yang dalamnya. Jadi gitu. seharusnya ada nggak mungkin, penjelasan. saya nggak percaya Pak Yunus Nusi Pak Yunus Nusi itu mundur dengan kesadaran diri. Pasti ada keterpaksaan. Perlu ada penjelasan lebih jauh terkait. Dia sudah menjelaskan bahwa demi kebaikan sepak bola Indonesia saya mundur, bukan demi kebaikan sepak bola Indonesia, demi membayar dosa dia kepada Zainuddin Amali gitu kan. Ini dinamika luar biasa terjadi di pemilihan. Dan saya pikir Pak Jamal Aziz pasti setuju, coba tanya. Sebelum ke Pak Jamal Aziz, saya kembali menyapa Kelvin Sipahutar. Semoga kali ini sinyalnya baik sehingga kita bisa menerima secara audio dan visual. Kelvin, selamat malam. Kelvin, Anda bisa mendengar suara saya dengan baik ya, Kelvin? Selamat malam, Christian. Kelvin, di belakang Anda saya lihat masih sangat ramai. Mungkin Anda bisa gambarkan. Selamat malam, Christian. Kelvin, saya lihat di belakang Anda masih sangat ramai. Mungkin Anda bisa tunjukkan atau gambarkan kepada kami apa yang tengah terjadi saat ini, terakhir. Ya, selamat malam, Christian. Memang Kongres luar biasa PSSI masih
langsung di Hotel Shangri-La Jakarta ini, di mana pada untuk saat ini proses Kongres luar biasa sudah mencapai tahap pemilihan anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI, di mana sampai pada pukul 28 waktu Indonesia Barat ini, informasi dapat kami dapat atau bisa kami sampaikan adalah Kongres luar biasa PSSI ini sudah mencapai putaran pertama dalam pemilihan Exco, di mana ada sekitar 7 anggota Exco yang sudah terpilih dan masih ada sekitar 5 Exco lagi yang masih menunggu suara atau penetapan apakah mereka akan terpilih atau tidak seperti itu. Dan dapat saya sampaikan juga bahwa di belakang ini memang awak media masih menunggu informasi atau hasil akhir dari Kongres luar biasa PSSI ini, di mana pada sebelumnya juga sudah ditetapkan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI terpilih dan Wakil Ketua Umum juga sudah ditetapkan, sudah dipilih seperti itu. Dan terkait dengan Wakil Ketua Umum PSSI juga di sini dapat saya sampaikan memang sempat ada drama dalam pemilihan Wakil Ketua Umum PSSI setelah Erick Thohir terpilih menjadi Ketua Umum PSSI, di mana tadinya yang mungkin sudah disampaikan juga di studio, di mana Menpora Zainuddin Amali sudah terpilih menjadi Waketum PSSI yang pertama, diikuti oleh Yunus Nusi dan disusul oleh Ratu Tisha, di mana 2 nama teratas yaitu Zainuddin Amali dan juga dari Yunus Nusi ditetapkan sebagai Wakil Ketua Umum PSSI pertama dan kedua seperti itu. Namun dalam proses pemilihan Wakil Ketua Umum PSSI, maksud saya di sini sempat ada polemik di mana para voters merasa ada kecurangan dalam pemilihan Wakil Ketua Umum seperti itu, Christian. Dan memang kecurangan ini tadi dari pihak perwakilan klub, yaitu dari Persiba Balikpapan, Togar Manahan, mengatakan ada beberapa suara atau dari para voters yang memang tadinya sudah dipilih dengan beberapa nama, namun ketika dalam proses pemilihan malah kertas suara tersebut kosong seperti itu, sehingga dalam hal ini juga sempat memicu kericuhan di dalam ruangan Kongres luar biasa PSSI ini, dan sempat adanya tensi tinggi seperti itu di dalam Kongres. Dan dalam situasi tersebut dapat kami informasikan bahwa akhirnya diambil jalan tengah seperti itu, di mana tadinya para voters ingin membubarkan dari komite pemilihan PSSI dan diambil jalan tengah untuk melakukan pemilihan ulang, di mana pemilihan ulang tersebut diusulkan oleh mantan Ketua Umum PSSI yakni Muhammad Iryawan, dan dalam pemilihan ulang dapat dipastikan yakni dari Ratu Tisha menjadi calon Wakil Ketua Umum PSSI yang mendapatkan suara terbanyak, lalu diikuti oleh Yunus Nusi, lalu Zainuddin Amali atau Menpora di sini gugur seperti itu. Namun dapat saya informasikan juga bahwa kembali lagi terjadi polemik atau drama seperti itu, karena memang Yunus Nusi dalam Kongres luar biasa PSSI, meski sempat sudah masih terpilih sebagai Wakil Ketua Umum, dirinya dalam Kongres tersebut menyatakan mundur diri seperti itu. Dan kami di sini juga kami dan awak media juga masih menunggu kepastian dari hasil akhir Kongres PSSI ini, di mana kami juga ingin memintai keterangan langsung dari Yunus Nusi maupun juga beberapa pihak PSSI yang nantinya keluar dari Kongres luar biasa ini untuk memastikan siapa saja nama yang memang ditetapkan dari Wakil Ketua Umum maupun dari anggota Exco PSSI terpilih nanti. Dan jika memang Yunus Nusi ini nantinya gugur, benar menggugurkan diri seperti itu, maka bisa dibilang Menpora Zainuddin Amali akan kembali menjadi Wakil Ketua Umum terpilih seperti itu. Dan tadi juga baru saja beberapa menit yang lalu dari Erick Thohir dan Muhammad Iryawan serta Menpora Zainuddin Amali sudah kembali ke ruangan Kongres luar biasa PSSI untuk kembali memperhatikan atau melihat kelangsungan Kongres luar biasa PSSI. Kembali ke studio. Terakhir sedikit saja, berarti ini kan Ketua Umum terpilih, Ketua Umum PSSI terpilih saat ini kembali lagi. Jadi setelah pemilihan Exco nanti rampung, berarti akan ada agenda apa? Itu satu, kemudian yang kedua mungkin Anda bisa jawab. Apakah Anda bisa dari pantauan Anda, apakah saat ini Anda sempat menyebut tadi kan ada tensi tinggi, ada sempat kericuan dan lain-lain. Tapi malam ini apakah kondisinya atau situasi di sana kondusif, Kelvin? 2 pertanyaan itu.
Ya, Christian, memang yang bisa saya sampaikan dari sini bahwa tadi memang Erick Thohir dan beberapa dari Menpora juga dan tadi ada Muhammad Iryawan masuk ke dalam ruangan Kongres Luar Biasa PSSI, dan kami juga di sini masih menantikan update atau hasil akhir daripada Kongres Luar Biasa PSSI ini, kami dan bersama awak media dan lainnya. Dan untuk terkait dengan situasi di dalam, memang awak media masih dibatasi dan tidak boleh memasuki area Kongres Luar Biasa saat proses masih berlangsung seperti itu. Dan memang kalau misalnya kami memantau tadi memang terjadi ada tensi tinggi, dan kalau misalnya kami perhatikan dari luar memang tidak, kami belum bisa menyampaikan bahwa bagaimana kondisi yang sebetulnya terjadi di sana seperti itu. Dan memang nanti juga kami akan menginformasikan kembali update terakhir dari hasil akhir Kongres Luar Biasa PSSI ini. Christian. Kami bisa pahami karena tentu ada pembatasan buat wartawan nanti menunggu tentu di area lain ya, tempat pemilihan, tidak jauh dari tempat pemilihan tapi hanya bisa memantau dari ini area di depan ballroom ya kalau saya pantau. Terima kasih Kelvin dan juru kamera Chandra Gian yang sudah melaporkan langsung dari salah satu hotel di Jakarta. Terima kasih. Saya kembali ke saya belum kasih kesempatan ke Bang Richard nih. Bang Richard, Anda melihat dinamika pemilihan kalau ketua umum lancar, wakil ketua umum dan sekarang Exco yang panjang sekali ya sampai sekarang. Ini apa maknanya buat Anda? Apa artinya buat Anda sebagai perwakilan dari para supporter? Ya, kalau menurut saya sih terkait soal pemilihan di wakil ketua umum dan juga Exco yang membutuhkan waktu cukup panjang dan juga ulang-ulang, karena menurut saya adalah kue di PSSI ini sangat menggiurkan bagi peminat-peminatnya yang ingin ambil bagian di dalam proses di PSSI. Tetapi kalau kita berkaca untuk perbaikan sepak bola seharusnya tidak seperti ini gitu. Tadi saya nyambung dari ke Bung Akmal terkait soal perbaikan bahwa seseorang tidak bisa memiliki terlibat atau memiliki beberapa klub ya, gitu. Bang. Ya, tetapi kan Pak Erick juga melakukan hal yang sama. Dia ada di Persis Solo, ada di Persibaya dan United. Lalu menurut saya sama saja. Artinya saling menutupi lah lubang-lubang itu yang akan menjadi kritikan masyarakat banyak. Seharusnya menurut Anda bagaimana? Ya seharusnya kalau mau fair semua, saya kira harus pemilihan ulang juga semuanya. Atau misalkan memang dari awalnya sudah diberesin lah. Bahwa syaratnya harus ketat. Kalau memang tidak boleh memiliki saham satu klub, ini ya bilangnya satu. Tapi kan ini tidak. Tadi Bu Akmal menyinggung Raffi punya saham di Rans, punya saham di Arema, punya saham di Persija. Lalu apa bedanya dengan Erick Thohir? Erick Thohir punya saham di Persib, di Persis Solo dan juga Bali United. Tadi menurut saya sama saja. Tapi kalau misalkan memang ini bukan perbaikan sepak bola, ayo kita sama-sama fair dari awal. Ayo, Bang Richard, ada permainan-permainan gitu. Bang Richard, kalau tidak salah di Bali United itu adalah anak Pak Erick ya, bukan Pak Erick. Iya, tapi secara itu juga Pak Ericknya juga, gitu maksud saya. Bahwa sumber uangnya sama, tidak jauh-jauh gitu. Nah, ini Bang Richard tahu ya bahwa sumber sumber uang anak adalah uang orang tua gitu maksudnya ya, Bang. Iya, sama gitu. Baik. Saya ke Pak Jamal Aziz, tadi saya tidak bisa mendapatkan informasi karena memang teman-teman wartawan dibatasi berada di area luar ballroom atau tempat penyelenggaraan. Mungkin Pak Jamal Aziz ini kan ada di dalam. Pak Jamal, Anda bisa memberikan informasi terbaru buat kami. Jadi saat ini yang tengah berlangsung apa? Bagaimana kondisinya? Ini saya lihat Anda di dalam satu ruangan. Mungkin bisa cerita. Jadi sekarang itu kan pemilihan untuk yang 5 Exco, memenuhi 12 orang itu. Ya. Ini sudah diangkat 10 nama. Dibagi lagi kepada 80 hotel itu tadi. Untuk memilih supaya memenuhi syarat 40 tambah 1. Cari 5 orang lagi. Begitu Mbak. Baik. Ini yang sekarang ini tidak henti-henti. Ya. Ini selalu semua melakukan lobby. Saya karena tidak masuk hanya 10, makanya saya bisa ikut Zoom meeting
Ada. Oke, baik. Pak Jamal, saya harus jeda. Usai jeda saya akan kembali ke Anda nanti untuk minta pandangan. Ini Mas Akmal sama Bang Richard ini kan protes beberapa hal, berharap ada pembaruan. Anda menjadi anggota Exco sebelumnya dan tengah mencalonkan. Jadi pas saya tanya masa lalu dan masa depan kepada Anda. Sesaat lagi di obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.